University and welcome to Sampurna University online presentation. Di sini saya nggak sendirian, juga ada Kak Dewi di sini. Nah, aku minta nih buat teman-teman tadi supaya kelihatan aktif lah ya, supaya kita fun juga nih dengerin presentasinya. After this presentations, aku bakal kasih ke kalian Kahoot Games. Jadi untuk teman-teman nanti yang mendengarkan presentasinya dengan baik, kalian pasti bisa jawab Kahoot Games-nya dan akan ada voucher GrabFood juga. Jadi lumayan nih buat teman-teman nanti untuk lunch atau untuk mungkin mau snacking nanti sore bisa pakai voucher GrabFood dari kita. Kayak gitu. Oke. Without further ado, sebelum aku mulai presentasinya, kalian pasti sering dengar ya istilah nama kata sayang. Jadi aku mau puterin dulu brief video tentang Sampurna University. Jadi kalian bisa kenal Sampurna University lebih lagi dulu. Oke, so enjoy the video first. Alright, nah itu tadi video brief tentang Sampurna University. Jadi udah ada gambaran sedikit ya tentang Sampurnanya. Nah sekarang aku sebelum bring up the topicnya tentang Sampurna University, aku mau share dulu ke teman-teman di mana sekarang itu banyak banget loh millennials yang ternyata setelah mereka graduate dari university, mereka susah mendapatkan pekerjaan. Nah kenapa sih kayak gitu? Nah, bahkan aku punya data statistik di mana per tahun 2019, jadi ini sebelum pandemik bahkan ya, ada sekitar 737.000 students yang sudah lulus S1, sudah lulus college, kemudian mereka susah nih cari pekerjaan gitu. Kalian pasti nggak mau dong masuk di salah satu yang ini gitu. Apalagi sekarang semenjak pandemik, bahkan yang udah dapat pekerjaan aja banyak di layoff. Nah, gimana caranya sekarang kalian yang masih students SMA, itu preparing your future supaya kalian nggak masuk di angka yang 737.000 ini. Gimana caranya kalian bisa menemukan university yang kemudian bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini. Apalagi sekarang udah industrinya 4.0 ya, apa-apa digital gitu. Nah, aku punya data statistik di mana sekarang itu ternyata kenapa sih students itu banyak yang padahal mereka pinter loh, tapi ternyata mereka kok nggak bisa ya dapat pekerjaan setelah lulus. Ternyata sekarang itu yang dilihat bukan cuma kemampuan akademik kalian gitu teman-teman, tapi juga ada kemampuan yang namanya soft skill. Mungkin yang tadi udah di-mention juga ya sama Ibu yang being active gitu as a student. Nah, di mana sekarang itu untuk student kita juga butuh soft skill kalian, di mana kalian butuh yang namanya complex problem solving, kalian butuh juga creativity and innovation, kalian juga butuh collaboration skill dan juga communication skill. Nah, untuk aku ambil contohnya deh, untuk kayak Gojek atau Grab gitu kan. We never know kalau sekarang ada teknologi yang kayak gitu. Dulu mah kita tahunya mau naik ojek, kita harus bargain dulu nih sama abangnya untuk rate-nya berapa gitu, untuk ongkosnya dari poin A ke poin B gitu. Terus kita juga nggak tahu nih abangnya nggak kredibel, kita nggak kenal gitu, nggak ada yang bisa menjamin kalau kita secure kalau naik ojek ini. Sementara Pak Nadiem Makarim come up with, oh ada nih problem semacam ini gitu, dimana orang-orang butuh loh yang namanya di secure untuk mereka kalau misalnya mau pergi dari poin A ke B butuh fixed rate, terus juga mereka butuh yang namanya security supaya mereka tuh terjamin gitu keselamatannya dari poin A ke poin B. Maka muncullah si Grab sama Gojek itu.
Nah, untuk contoh lainnya dari collaboration skill dan juga communication skill, let's say kalian di sekolah nggak usah jauh-jauh ke pekerjaan dulu gitu. Di pekerjaan kan kita pasti dituntut untuk bekerja individual dan juga in a group ya, di mana di sekolah kalian juga pasti udah sering dong ngerjain tugas in a group gitu. Di mana dalam satu grup kalian butuh berkolaborasi dengan baik. Bayangin dong kalau misalnya dalam satu grup ada nih yang kerjanya cuma aku numpang nama tapi nggak ngerjain apa-apa, pasti ada dong muncul kayak sebel dari anggota grup yang lainnya. Terus juga communication skill itu penting banget. Ini nggak cuma soal kemampuan kalian berbahasa aja, walaupun kemampuan berbahasa itu penting kayak bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dan lain sebagainya, tapi juga lebih ke gimana caranya kalian bisa deliver kalau, oh oke, aku ngerti loh materi ini, gimana caranya orang lain bisa tahu kalau kalian tahu materi itu, kalau kalian nggak communicate dengan baik gitu kan. Nah itu semua adalah skill-skill yang ternyata sekarang dibutuhkan di industri untuk dapat compete globally dengan graduates yang lainnya gitu. Nah, di mana Sampurna University untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini, di mana yang tadi soal soft skill dan juga hard skill-nya kalian, academic skill, kita itu datang dengan 5 difference-nya kita. Di mana difference yang pertama adalah kita punya yang namanya Interdisciplinary Education Framework. Jadi teman-teman bisa nih, walaupun nanti ambil nih di Sampurna University, terus kemudian kalian mau transfer keluar, misalnya ke university yang ada di US atau di Kanada, kalian bisa punya seamless transfer, karena memang kita menggunakan US curriculum, kita adapt langsung ke Indonesia. Lalu perbedaan kita yang kedua, dengan cara kayak gitu, kita adapting US curriculum, kalian bisa dapat gelar dari US tanpa harus ke US-nya langsung. Jadi kalian bisa stay di Indonesia dengan dapetin tuition fee rate-nya Indonesia, living expense-nya Indonesia, tapi kalian dapat gelar dari US gitu. Dimana dengan cara kayak gitu, kalian bisa punya significant cost saving. Bahkan aku bisa bilang sampai dengan 75% compare with kalau misalnya kalian langsung keluar. Bayangin aja ya, kayak untuk tuition fee-nya aja udah beda jauh, apalagi untuk accommodation-nya kalian, deposit, living expense, dan lain sebagainya kalau misalnya kalian langsung transfer keluar. Kita juga punya data di mana 9 dari 10 students alumni kita within 3 months itu udah bekerja di perusahaan yang beneficial gitu. Nah, kenapa cuma 9 nih, Ci? Yang satunya kemana? Kalau misalnya kalian wonder yang satunya kemana, di Sampurna University kita punya major entrepreneurship, di mana untuk satunya, ini biasanya mereka decide untuk make their own business, atau kemudian mereka meneruskan bisnis keluarga. Jadi nggak masuk nih di rate yang 9/10 untuk yang kemudian bekerja di companies gitu. Terus juga perbedaan kita yang terakhir adalah kita punya what we call a state of the art facilities, di mana our facility itu founded by Arizona University sampai dengan 5 million US dollar. Jadi banyak banget nih kemudian equipment yang kita bawa langsung dari US, atau misalnya untuk equipment desain majornya kita bawa langsung dari Singapura, dan di Indonesia itu cuma ada di Sampurna University. Nah, di mana di Sampurna University, gimana sih kita bisa punya 5 different yang tadi gitu? Kenapa kita bisa sewah itu gitu? Nah, kita punya kolaborasi dengan Broward College dan juga dengan Arizona di University of Arizona, di mana si Broward College ini, kalau misalnya teman-teman familiar with US education, itu dari high school ke university itu ada semacam bridge-nya atau jembatannya atau pre-university gitu. Di mana si Broward College ini adalah masuk di top 3 untuk community college yang ada di US, bahkan dia ada di ranking nomor 2. That's why kita bisa garanti kalau misalnya course-nya kalian itu atau course yang kalian ambil di Sampurna University nanti bisa transferable ke any university around US dan Canada gitu. Tapi ini ada pengecualian ya, as long as kalian itu IPK-nya atau nilainya itu bagus gitu. Kalau misalnya nilainya jelek ya balik lagi kan ke kalian nih gitu. Semakin bagus nilai kalian, semakin bagus kalian maintain IPK, akan semakin banyak kredit yang bisa kalian transfer ke luar negeri. Terus juga kenapa sih kita pilih di University of Arizona? Kenapa nggak Stanford? Kenapa nggak Oxford gitu yang lebih common ya biasanya yang kedengeran gitu. Nah kalau misalnya teman-teman sering dengar ya kayak Stanford atau Oxford itu adalah salah satu contoh dari private university, atau kalau di Indonesia itu semacam PTS. Jadi kalau di US itu juga ada PTN dan PTS, cuma disebutnya itu adalah private dan juga public university. Di mana kalau misalnya private university kayak Stanford dan juga Oxford atau mungkin Harvard, itu mereka biasanya lebih fokusnya untuk marketing atau untuk brandingnya mereka supaya banyak orang nih yang tahu unitnya mereka gitu. Sementara kalau di University of Arizona ini adalah satu public university. Jadi kalau misalnya teman-teman aiming untuk PTN di University of Arizona ini adalah salah satu PTN yang ada di US, di mana ciri khasnya dari PTN atau private university yang ada di US itu adalah mereka bukan fokus di marketingnya mereka, tapi mereka fokus di gimana caranya mereka invest untuk equipment-nya mereka, invest untuk research-nya mereka, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke fasilitas untuk students-nya gitu.
di mana di University of Arizona ini masuk di peringkat nomor 52 dari best university yang ada di dunia. Bayangin ya, bahkan di kota kalian aja ada berapa puluh university, di Indonesia ada berapa ratus university gitu. Terus di dunia ada how many millions university, but from those millions university, Arizona ini masuk di peringkat nomor 52 gitu. Terus misalnya teman-teman di sini udah punya nih major interest gitu. Let's say kalian tertarik, Ci aku tertarik di bisnis nih gitu. Nah untuk di University of Arizona ini masuk di top 20 of the Eller College of Management gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian inginnya untuk business major. Karena di University of Arizona ini masuk di top 20. Terus kalau misalnya teman-teman di sini, aduh tapi Ci aku pengennya engineering nih, aku maunya di science teams gitu. Nah kalian nggak perlu khawatir juga, karena di University of Arizona ini juga terkenal dengan engineering majornya, engineering majornya, terutama kalau misalnya teman-teman punya specific major interest yang kayak aerospace engineering, di mana Arizona State sendiri itu terkenal dengan terkenal dengan pusatnya untuk research untuk masalah luar angkasa gitu. Jadi untuk aerospace gitu. Nah, di mana di University of Arizona ini juga masuk di fifth place of NASA funding. Jadi banyak banget NASA funding di University of Arizona untuk kemudian student-studentnya melakukan research. Dan kemudian setelah studentnya graduate, bekerja di NASA gitu. Itu salah satu dream job juga pasti ya, kerja di NASA itu keren banget gitu. Nah, terus gimana nih Ci, caranya kalau misalnya aku apply ke Sampurna University bisa dapat yang tadi gelar US di Indonesia atau misalnya aku mau transfer keluar gimana caranya sih gitu. Nah, untuk teman-teman yang enroll ke Sampurna University for the first 2 years, kalian akan automatically enroll to Broward College. Jadi setelah 2 tahun kalian akan dapat associate degree atau setara dengan diploma kalau di Indonesia. Di mana si associate degree ini akan memberikan kalian flexibility untuk di third and fourth year. Di mana untuk tahun ketiga dan keempat, kalian bisa pilih either you wanna stay here for whole 4 years in Indonesia and get your double degree, sarjana S1 from Sampurna University and bachelor degree from Arizona University, or you can choose to transfer abroad to any university around US and Canada. Nah, untuk teman-teman yang pilih opsi pertama, untuk yang full 4 tahun di sini, as you can see nih, untuk 2 tahun pertama kalian dapat associate degree atau diploma tadi, lalu untuk tahun ketiga dan keempatnya, ini ada contoh dari salah satu sertifikatnya student kita, jadi ini graduation certificate-nya, and as you can see, ini adalah 2 sertifikat yang berbeda, jadi memang yang sebelah kanan itu sarjana S1-nya Sampurna, jadi sarjana lokal, yang nanti benefitnya adalah kalau misalnya kalian mau apply untuk ke BUMN company itu lebih kalian untuk requirement-nya itu harus sarjana lokal. Jadi kalian bisa pakai nih S1-nya Sampurna University. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau bekerjanya di international companies, nah kalian bisa pakai nih gelar dari di University of Arizona-nya. And as you can see yang di sebelah kiri itu nggak ada ya additional info like branch in Indonesia or micro campus in Jakarta with collaboration with Sampurna University itu nggak ada sama sekali. Jadi graduation certificate-nya memang as if kalian students alumni dari di University of Arizona. Nah, ini untuk teman-teman yang tertarik untuk 4 tahun di sini juga. Kalau misalnya kalian mikirnya gini, iya sih, cost aku lebih sih, tapi aku tetap mau nih ngedapetin experience-nya untuk study keluar. Kalian nggak perlu khawatir karena kalaupun kalian ambil 4 tahun di sini, kalian bisa tetap dapetin 1 semester pengalaman untuk transfer keluar. Biasanya sih kalau students aku ambilnya untuk di semester terakhir ya, supaya bisa sekalian graduation ceremony di University of Arizona-nya langsung gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang ambil opsi kedua. Kalau misalnya kalian mau ambil opsi kedua, itu nggak terbatas hanya ke di University of Arizona aja. Tapi kalian juga bisa transfer ke any university as I mentioned before gitu. Terus ini ada beberapa contoh dari university yang kita sudah ada pengalaman untuk transfer students. Jadi aku nggak cuma ngomong kalau kita bisa, tapi nggak pernah ada pengalamannya nih. Bahkan yang terbaru itu kita ada transfer students ke New York University, ke NYU, di mana si student ini sekarang masih current students di third year. Di sini bisa kalian lihat juga ya, dari state-nya itu banyak banget, mulai dari Oregon State sampai ke Pennsylvania State. Nah, ini ada contoh juga dari student kita, Anthony Adi Surya, di mana dia ini salah satu student yang kemudian transfer keluar untuk accounting major ke Arizona University. Kayak gitu, jadi dia ambil 2 tahun di sini, lalu 2 tahun ke Arizona. Terus kemudian di sini ada contoh dari Muhammad Rafi dan juga ada Nadira. Nah, kalau untuk Muhammad Rafi ini dia sekarang transfernya itu ke Penn State University, jadi bukan ke di University of Arizona. Kayak yang aku mention tadi bisa ke any university. Dan kebetulan untuk Rafi ini dia ambilnya food science major. Kalau misalnya nanti teman-teman notice di bagian admissions, aku akan share nih major apa aja yang available di Sampurna. Kita nggak ada food science major, tapi kalau misalnya teman-teman ini untuk major tertentu yang di Sampurna nggak ada, tapi kalian memang mau transfer keluar, as long as you
jenis yang kalian mau di luar itu ada, over that major, kita bisa bantu kalian gitu. Jadi nggak terbatas untuk major yang hanya ada di Sampurna University. Terus juga Nadira, ini yang tadi aku mention soal kita ada transfer students ke NYU. Nah, Nadira ini sekarang masih active students di tahun ketiga di NYU untuk Business and Technology Management. Ini juga ada contoh dari students kita yang kebetulan baru graduate tahun ini dari Arizona, di University of Arizona, ada Arfan, T, and Biondi. Nah, kebetulan untuk Arfan dan Biondi, sekarang itu mereka sedang ambil OPT program atau Optional Training Program. Jadi kalian bisa dapat izin untuk 1 tahun bekerja dulu di US untuk kalian kembali gitu dengan visa student. Itu benefitnya untuk student-student yang kemudian mereka transfer ke luar negeri ya. Dimana kalau untuk V ini kebetulan memang tuntutan keluarga, jadi sekarang V itu kembali ke Indonesia dan bekerja di salah satu multinational company yang ada di Indonesia juga gitu. Nah, ini juga ada contoh dari beberapa achievement students kita. Ini kebanyakan diambilnya per 2019 ya, jadi sebelum pandemi, di mana masih banyak banget nih kegiatan conference dan juga competition di luar maupun di dalam negeri. Untuk student di Sampurna sendiri, kita sangat-sangat mendukung kalau misalnya kalian punya achievement tertentu, di mana kita bahkan pernah terbangin student kita sampai dengan ke Washington DC gitu, hanya untuk ikut competition. Terus juga kalau misalnya teman-teman wonder nih, di univ yang lain, lokal univ, semuanya kalau mau dapat sarjana S1 harus skripsi gitu kan. Nah, kalau di Sampurna, our main difference lainnya adalah kalau misalnya teman-teman mau dapetin gelar sarjana, itu nggak cuma terbatas soal skripsi. Karena kalau misalnya skripsi itu kalian lebih kayak reviewing apa yang sudah dilakukan orang lain gitu kan, research-nya orang lain. Sementara di Sampurna University, kalian bisa ambil contoh yang kayak di kanan atas, itu ada salah satu final year project-nya students kita. Jadi itu adalah Urban Vehicle Project, di mana student kita memilih untuk tidak membuat skripsi, tapi mereka melakukan project gitu, final project, mereka membuat smart car gitu. Nah, di sini juga ada contoh kalau tadi semuanya achievement akademik, ini ada achievement non-akademik, di mana ini adalah salah satu student kita yang kebetulan baru masuk tahun ini ya untuk computer science major di angkatan 2021 yang baru banget menangin PON Papua gitu di tahun ini. Terus juga di Sampurna University benefitnya adalah as you know that Sampurna University is under Putra Sampurna Foundation, means that every single companies that have a collaboration with Putra Sampurna Foundation is automatically have a collaboration as well with Sampurna University. Jadi benefitnya untuk students kita adalah biasanya company-company yang kalian lihat di layar ini dan many more itu mereka akan offering internship vacancy dan juga job vacancy ke students kita dulu. Once dari kita sudah fulfill, nah mereka nggak akan open lagi for public. Kalau misalnya dari kita belum fulfill, baru mereka akan open si internship vacancy dan juga job vacancy itu ke student-students dari unit yang lain gitu. Jadi benefitnya buat kalian adalah you will have a bigger chance and also bigger opportunity karena kalian tahu infonya duluan dan akan di offer duluan gitu sama company ini. And as you can see, untuk company-nya sendiri sangat beragam, mulai dari multinational company kayak PwC, EY, Deloitte, sampai dengan unicorn company such as Bukalapak, Grab, dan lain sebagainya gitu. Ini contoh juga dari student kita, aku nggak cuma asal majang logonya doang, tapi nggak ada contoh nih student kita yang pernah kerja di sana gitu. Di sini ada Kak Giovanni yang sekarang bahkan udah bukan kerja di Google Indonesia, dia sekarang udah dipromot ke Google Singapore. Gitu, dia jadi product marketing manager dan juga ada Karum di sini yang bekerja sebagai assistant insurance di Ernst Young. Nah, terus ini yang tadi aku sempat mention juga tentang fasilitasnya kita, di mana fasilitas kita banyak banget equipment yang kita bawa langsung dari US dan di Indonesia cuma ada di kita doang. Mungkin aku ambil salah satu contoh equipmentnya itu yang ada di kanan atas, itu adalah wind tunnel. Kalau misalnya teman-teman tertarik sama aerodynamic system, terus kalian sering nih kayak nonton balapan F1 atau kalian sering merhatiin pesawat militer US gitu, and you ever wonder the aerodynamic system behind kecepatan berapa gitu kan. Nah, di sini kalian nggak perlu wondering doang karena kita punya alatnya untuk measure gitu. Nah, ini juga salah satu contoh dari fasilitas kita yang lainnya, di mana ini fasilitas yang digunakan oleh students dari Visual Communication Design students, di mana di sini untuk contoh yang di kiri atas itu adalah our green screen room, that I can say this is the biggest one compared with the other university in Indonesia. Karena untuk green screen room kita sendiri sudah menggunakan standar dari New Media. Jadi bukan ruangan yang kita kasih tirai hijau, tapi benar-benar satu ruangan kita buat khusus untuk green screen room. Bahkan untuk green screen room kita ini sering banget digunakan oleh CNN dan juga Trans TV untuk mereka broadcasting. Terus juga di yang kanan atas itu ada salah satu ruangan yang cukup spesial juga di Indonesia cuma ada di kita, itu adalah motion graphic capture room, di mana kalau misalnya teman-teman tertarik untuk game development, apalagi yang cowok-cowok nih biasanya kan suka main PUBG atau Mobile Legends. Have you guys ever wonder
kayak let's say Mobile Legend deh, hero kalian bergerak dari base ke middle lane, itu si game developernya harus gambar berapa kali sih gitu. Gimana sih cara membuatnya gitu. Nah, di sini di Sampurna University kita punya alatnya. Jadi nanti kalian tinggal cari aja tenant yang perlu ini pakaikan baju penuh sensor, dan nanti sensor di setiap sudut ruangan ini akan nge-capture gerakannya. Kan nggak mungkin ya misalkan kalian gerakin konsolnya ke kanan terus hero kalian bergeraknya malah ke upper lane gitu kan. Terus juga yang di bagian bawah itu adalah Apple devices, di mana ini sudah standar yang devices yang kita gunakan di Sampurna untuk membantu student kita supaya rendering dan lain sebagainya itu kuat. Nah, ini aku ada satu video lagi tentang kegiatan belajar mengajar di Sampurna University selama online platform ini, selama pandemi. Jadi untuk online platform yang kita gunakan itu bukan Zoom, bukan Google Meet. Kita punya platform khusus yang digunakan juga oleh Oxford dan juga Stanford, di mana mereka menggunakan platform namanya Canvas. Kalau misalnya teman-teman familiar with Canvas, itu udah common banget digunakan di US. Oke, maybe without further ado, aku play aja langsung videonya ya. Dari proteksi game development-nya tadi yang ada orang pakai baju sensor itu, dan juga untuk online platform yang digunakan di Sampurna University. Nah, sekarang misalnya teman-teman kepikiran nih, Ci, oke, aku interest nih sama Sampurna University, but how can I apply to Sampurna University? Is there any scholarship offer dari Sampurna University? Ada scholarship opportunity nggak sih buat students? Nah, untuk admissions process sendiri, sebelum aku jelasin untuk how to apply-nya, aku mau kasih tahu dulu untuk majors yang available di Sampurna University. Kalau misalnya kalian decide untuk full 4 years ya di sini, jadi untuk majornya sendiri, kita masih fokusnya di 3 fakultas. Kita ada Faculty of Engineering Technology, Faculty of Business, and also Faculty of Education. Whereas kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, ada yang dikasih mark star di sini kan. Apa sih bedanya sama yang nggak ada mark star-nya gitu. Nah, untuk teman-teman yang wonder, untuk yang ada tanda bintangnya di sini adalah major yang kita punya kolaborasi dengan University of Arizona. Jadi kalian bisa dapat 2 gelar tadi, sarjana satu Sampurna dan juga bachelor dari di University of Arizona. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini wonder nih, Ci, aku maunya visual communication design atau aku maunya accounting. Kalau misalnya teman-teman ambilnya I'm so sorry. Oke, buat teman-teman di sini yang ambilnya accounting atau visual communication design, teman-teman nggak perlu khawatir. Ya, aku ambil contoh untuk accounting major. Untuk accounting sendiri, kalau misalnya teman-teman common gitu, accounting itu kan based on government policies ya. Jadi kalau misalnya kita implement US education di sini, itu nggak akan applicable kalau misalnya teman-teman nanti kemudian apply pekerjaan di Indonesia. That's why despite of kasih ke kalian double degree untuk accounting major, kita akan kasih ke kalian sertifikasi namanya ACCA. Itu adalah salah satu sertifikasi profesi untuk accounting standar internasional. Terus juga untuk visual communication design, kalau misalnya teman-teman ada orang desain, itu kalian nggak akan dilihat lulusan mana. Gitu. Jadi kalian akan lebih dilihat untuk portfolio gitu. Untuk entry requirement-nya sendiri, itu kalau misalnya teman-teman sekarang ada di kelas 12, kita cuma butuh untuk raportnya kalian kelas 11, semester 1 dan 2. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sekarang ada di kelas 12, bisa langsung after this session mungkin submit raportnya ke aku ya. Kalau misalnya teman-teman plan untuk ambil gap year juga, nanti kalau misalnya kalau sudah graduate, itu kalian tinggal submit ke kita untuk graduation certificate dan juga raportnya kalian sampai dengan kelas 12. Kita juga terima A-level certificate, IB diploma, dan lain sebagainya. Di Sampurna University, kita punya academic standard untuk English readiness dan juga math readiness. Lanjut. Oke, nah untuk how to apply ke Sampurna University-nya sendiri, yang pertama tentunya kalian harus isi online application form-nya kita, di mana untuk application form-nya sendiri sama seperti univ yang lain. Jadi after this session, nanti aku akan share juga ke kalian untuk QR code yang kalian bisa scan.
untuk apply ke Sampurna University. Dan kalau kalian apply by today, aku akan kasih ke kalian free waiver. Jadi untuk 10 pendaftar pertama, aku akan kasih free. Jadi kalian nggak perlu nih bayar untuk application fee yang Rp500.000 gitu. Terus setelah submit online application form dan juga submit rapor kalian ke aku, kalian bisa ambil placement testnya kita. Dimana untuk placement testnya sendiri kita punya 2 tahap tes. Tes yang pertama itu adalah basic skill test dan yang kedua itu adalah advanced test. Dimana untuk basic skill test itu sama seperti TOEFL IELTS, yang diujikan itu adalah English untuk reading, writing, dan juga listening. Terus kalau untuk tes yang tahap kedua itu adalah advanced test. Jadi kalau misalnya kalian memenuhi threshold yang kita butuhkan, kalian akan secara otomatis itu accepted di Sampurna University. Kalau misalkan above our threshold atau minimum score, kalian bisa kita invite ke advanced test. Dimana untuk advanced test ini nanti akan membantu kalian untuk increase percentage of scholarship yang bisa kalian dapatkan. Dan juga nanti untuk advanced test ini itu lebih ke math dan juga math in English dan juga English untuk reading dan writing. Jadi nggak ada listening stage-nya lagi gitu. Dan nanti dari hasil advanced test, kalau memang kalian substansi nilainya by invitation itu admission team kita akan invite kalian untuk final assessment. Nah, untuk di Sampurna University sendiri kita punya 2 intake. Jadi yang pertama itu ada spring intake dan juga fall intake, di mana untuk spring intake itu start di Januari dan fall intake itu di Agustus. Nah, untuk yang commonnya yang start di Agustus ya, jadi bukan yang start di Januari. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin udah sempat nih, Ci aku udah sempat ambil TOEFL atau IELTS gitu, dan masih berlaku nih, misalnya masih belum sampai setahun gitu sertifikatnya. Nah, kalian bisa submit ke kita juga, di mana kalian bisa punya privilege, kalian bisa skip our basic skill test, dan bisa langsung jump into the advanced test. Di mana untuk TOEFL sendiri, kalau misalnya teman-teman ambil yang IBT, itu memang minimum skornya 61, kalau ITP itu 500, dan kalau misalnya teman-teman ambil IELTS, itu minimum skornya 5,5 untuk skip basic skill testnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini punya SAT or ACT certifications, itu lebih even better. Kalian bisa skip semua digit of testnya. Dan bisa submit aja untuk sertifikatnya kalian ke kita. Nanti akan kita review gitu, di review oleh tim admissionnya kita untuk how many percentage of scholarship yang akan kalian dapatkan. Nah, untuk scholarship opportunity sendiri di Sampurna University, kita ada Merit Award atau Merit Scholarship, di mana untuk Merit Scholarship ini adalah salah satu partial scholarship dari 25% sampai dengan 50%. I'm so sorry, it's so noisy here. Kak Dewi, can you please take the cue? Oke, so Kak Agatha. Ya, jadi teman-teman tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Agatha ya, kalau sebenarnya kita memang punya 2 tipe scholarship, teman-teman. Jadi scholarship yang di Sampurna University ini bukan hanya cuma potongan uang pangkal. I know beberapa university mungkin memberikan scholarship, tapi biasanya it's tricky. Jadi mereka tuh cuma kasih info scholarship, tetapi the real-nya adalah mereka cuma kasih potongan uang pangkal aja. Nah, di Sampurna University kita tetap punya potongan uang pangkal. Kita sebutnya adalah early payment, jadi early bird payment, gimana teman-teman bisa dapat potongan 75% nih. Wah, menarik sekali ya. Selain itu, scholarship yang di Sampurna University juga kita sebenarnya memang full untuk tuition. Jadi ini sudah including books ya, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, nggak usah tambah-tambah biaya lagi ibaratnya. Nah, nanti dari hasil tesnya, itu bisa dilihat apakah kalian bisa dapat scholarship yang 25 atau 50% kayak gitu. Jadi itu berlaku untuk tahun pertama dan tahun kedua. But you don't have to worry guys, karena apa? Kita juga punya reward untuk bright student. Jadi kalau teman-teman di sini nanti pas kuliah IPK-nya bagus ya, yang pastinya kita akan ada potongan lagi untuk tahun ketiga keempatnya kayak gitu. Dan untuk teman-teman nih yang mau jadi pengajar ya, mau jadi trainer, itu kita sangat memberikan reward juga, itu bisa langsung dapat potongan 75% untuk tahun pertama dan tahun kedua. Of course, kalian juga punya kesempatan untuk dapat scholarship lagi di tahun ketiga dan keempat. Boleh di next, Kak Agatha? Oke. Nah, ini adalah beberapa student, jadi Merit Award di kami. Hopefully next year bisa ada teman-teman ya dari Tante Paulus juga yang bisa join di Sampurna University dan kita akan pajang fotonya. Oke, so ini juga ada yang very prestigious nih teman-teman. Kita punya yang namanya Spark Presidential Scholarship, di mana scholarship ini mengcover 100% biaya kuliah. Jadi teman-teman nggak perlu bayar apapun gitu ya selama kuliah. Nah, bisa dilihat ya, jadi ini hanya untuk
jurusan yang 2 degree program. Tadi kalau ada yang merhatiin presentasinya Kak Agatha pasti tahu jurusan apa aja yang 2 degree program. Dan pastinya kalian harus maintain GPA karena scholarship itu kita beli nggak cuma hanya scholarship aja, tapi kita teman-teman harus maintain IPK ya atau GPA-nya. Dan juga nanti prosesnya adalah teman-teman tetap harus mengikuti tes yang tadi dijelaskan oleh Kak Agatha. After that, kalau misalkan nilainya sudah bisa masuk requirement untuk ikut interview, kalian akan kita invite untuk interview dan ada penulisan esai juga. Dan ini berlaku untuk student yang memang kelas 12 saat ini. Jadi buat teman-teman di sini yang kelas 12 ini kesempatan yang sangat-sangat menarik ya. Nanti kalian bisa coba juga untuk detailsnya, proses dan lain-lain bisa kontak Kak Agatha. Saya juga tadi ada share nomornya Kak Agatha di chat box. Lalu ini juga hanya untuk Indonesian citizen. Nah, ini mungkin semuanya di sini sudah Indonesian citizen ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat menarik. So, karena ini very limited kuota, bahkan sebenarnya sekarang juga udah mulai habis karena banyak yang ngincar ya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dan ada jurusan yang memang kalian mau, ini adalah kesempatan yang memang sangat-sangat menarik seperti itu. Di next Kak Agatha, dan ini adalah salah satu contoh student yang memang sudah dapat ya. Jadi hopefully kalau misalkan ada yang bisa dapat 100% gitu, nanti kita akan pajang juga fotonya. Oke, so ini ada video terakhir Kak Agatha ya. Jadi ini adalah testimoni dari student. Karena kan tadi kalau saya sama Kak Agatha kan dari tim student consultant kan cuma infoin aja nih program-programnya. Ini ada testimoni dari beberapa student yang udah jadi student di Sampurna University. So enjoy the video. Juga ada international student juga ya teman-teman. Lihat atau sebutannya student exchange ya. Oke, itu tadi short video tentang testimoni dari student kami. Nah, buat teman-teman yang mau coba dulu nih scholarship-nya seperti apa, boleh banget ini yang ada di screen ini di screenshot aja atau langsung di scan aja, nanti diisi. Kak Agatha akan kirim linknya, jadi teman-teman bisa latihan dulu. Atau kalau yang memang langsung mau apply nih, tadi juga diberikan info ya, kalau kalian dapat waiver application fee, jadi teman-teman nggak perlu bayar. Untuk application fee-nya gratis ya, karena kita akan berikan itu untuk teman-teman yang hadir di sini. Mungkin boleh di next Kak screenshot yang application. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa langsung scan aja, nanti tinggal diisi data dirinya. Easy peasy, karena apa? Kalian cuma perlu submit rapot kelas 11 semester 1 dan 2. Nah, nanti semuanya itu akan dibantu sama Kak Agatha prosesnya dari awal sampai akhir. Bahkan Kak Agatha juga akan kirimin kalian latihan soal nih. Wah, menarik sekali ya. Jadi tunggu apa lagi kalau memang sudah kelas 12
this is the best opportunity guys for you untuk bisa dapat higher scholarship nih dan dapat quality degree dari Amerika. Oke, mungkin saya akan lanjutkan lagi karena tadi ada main games ya, karena kita masih punya waktu ya. Mungkin saya akan bantu share screen. Thank you Kak Agatha untuk stop share-nya. Ya, let me share my screen sebentar. Teman-teman udah ada yang pernah main Kahoot belum di sini? Beberapa udah common kali ya main Kahoot ya. Oke, saya akan coba tampilkan. Ya, sudah dilihat ya, tinggal nunggu game pinnya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Nah, boleh nih. Jadi kalau yang belum pernah, teman-teman tinggal masuk aja di kahoot.it. Nanti kalian tinggal langsung klik game pin yang ada di layar. Itu 7176605. Dan kembali lagi, soal ini nggak susah ya. Bukan soal pelajaran. Tapi kalau misalkan kalian tadi dengerin presentasinya Kak Agatha tentang Sampur University, pasti kalian bisa jawab. Dan ini soal kecepatan juga gitu. Jadi jempolnya harus cepat nih gitu. Kita ice breaking dulu ya. Dan game ini berhadiah. Kak Agatha akan kasihkan GrabFood voucher. Jadi after this dia akan kirimin nih. Jadi make sure kalau misalkan namanya nama lengkap ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa langsung nanti dikirimin vouchernya. Sambil nunggu presentasi dari university lain, kalian bisa order makanan nih dari GrabFood. Wah, udah cukup lumayan banyak nih. Miss Anggi kalau mau ikut juga boleh. Miss Anggi kalau mau ikut boleh Miss. Lumayan nih Miss, bisa buat beli kopi ya Miss ya. Kalau orang dewasa mungkin kopi ya, kalau anak-anak boba nih. Oh iya. Boleh banget nih. Nah, teman-teman, kita main game dulu. I know mungkin dari pagi udah dengerin presentasi nih ya kan. Jadi coba dong, saya pengen ice breaking dulu. Jadi sambil dalam Kahoot ini nanti sambil tahu juga nih programnya apa. Karena kalau misalkan teman-teman tadi dengerin yang Kak Agatha sampaikan, itu pasti bisa jawab. Oke. Udah 25 yang join. Wah, saya lihat di sini ada 69 nih, including saya, Miss Anggi dan Kak Agatha, berarti ada sekitar 66 ya. Ayo, saya tunggu sampai 10.59 deh, 1 menit lagi. After this, kita akan start the game. Ayo teman-teman. Wow, udah mulai banyak nih yang join. Kalau Kak Agatha nggak bisa join ya, karena dia tahu jawabannya. Oke, I'll start. Langsung masuk aja di kahoot.it, lalu masuk di game pinnya. Saya tunggu sampai 10.59. Teman-teman yang mau nyusul. Nah, udah banyak nih, 36 orang yang join. Nah, oke. I'll start the game ya, teman-teman. Oh, masih ada satu lagi. Baik. Oke, nanti bisa nyusul ya. Oke, saya akan mulai gamenya. Pertanyaan pertama, first question, teman-teman. Oke. Di mana university di sini yang merupakan partner dari Sampurna University. Wah, jadi kalau teman-teman tadi perhatiin nih, tahu banget nih. Apakah University of Arizona, University of Alaska, University Alabama, atau Arkansas? Oke, yang benar adalah University of Arizona ya teman-teman. Kembali lagi, kita itu running American Curriculum. Teman-teman di sini bisa dapat gelar dari Amerika tanpa harus ke sana. Jadi kita kerjasama dengan satu university, kita merupakan micro kampusnya yaitu University of Arizona. Oke, kita lihat siapa nih yang menduduki peringkat pertama. Wah, ada Marshaila, Dinda, dan Stephanie. Oke. Kayaknya tadi dengerin banget nih ya presentasinya Kak Agatha. Oke, pertanyaan kedua, berapa bachelor certificate atau gelar yang akan didapat ketika kalian complete 2 degree program di Sampurna University? Ya, dapat berapa gelarnya? Ya,
benar ya, dapat 2 ya teman-teman. Jadi sarjana dari Sampurna University dan satu lagi partner kita yaitu University of Arizona. Menarik ya, jadi kita memang satu-satunya university di Indonesia yang bisa memberikan American degree tanpa teman-teman berangkat ke sana. Seperti itu. Ayo kita lihat. Wah, Kalista menduduki peringkat pertama, Marcella turun nih. Dinda masih nomor 2, Stefani masih nomor 3. Ayo teman-teman. Pertanyaan ketiga, apakah kalian harus transfer ke luar negeri ketika kalian mau dapat gelar dari University of Arizona? Ayo, perlu transfer nggak ke luar negeri? Perlu berangkat nggak ke luar negeri? Oke, ya enggak ya. Jadi teman-teman kalian bisa tetap stay di sini. Kalau mau berangkat juga boleh. Jadi kita memberikan opsi untuk teman-teman di sini. Mari kita lihat teman-teman siapa. Wah, Dinda nomor 1. Oke, menyusul Stefani. Dan Marcella masuk nih di peringkat ketiga. Ayo, ini kompetitif sekali nih. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Kalian bisa transfer nggak atau berangkat transfer ke university lain yang ada di Amerika nggak? Dari Sampurna University. Sebenarnya jawabannya ada di layar, teman-teman. Oke. Ya, jadi bisa ya. Jadi kembali lagi program kita itu untuk 2 tahun pertama materinya dari Broward College, salah satu community college yang ada di Amerika. Nah, nanti studi programnya yang di situ subjeknya semua bisa ditransfer di semua university yang ada di Amerika. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau rencana keluar negeri, nunggu pandemi ini bisa ambil di Sampurna dulu 2 tahun, lalu nanti tahun ketiga keempatnya bisa berangkat ke luar negeri. Oke. Dinda masih menyusul Marcella dan disusul oleh Kevin nih. Di mana fakulti di bawah ini yang tidak ada di Sampurna University? Ayo, kita punya 3 fakulti nih. Tadi yang mungkin dengerin banget Kak Agatha nih presentasi ini tentang jurusan. Ya, jadi memang jawabannya adalah Faculty of Design. Kita punya program desain, tapi visual communication design kita itu masuk di Faculty Engineering and Technology, teman-teman ya. Jadi saat ini kita belum ada fakulti desain, tapi kita punya program desain seperti itu. Wah, Dinda masih nomor 1, disusul Calvin. Ada nama baru lagi, Fanny. Oke, next di pertanyaan ke-6. Apakah internship itu kewajiban atau mandatory di Sampurna University? Yuk. Ya, jawabannya benar ya. Kembali lagi di semester 7 nanti student kami akan kita kirim di perusahaan-perusahaan yang kerjasama di Sampurna University gitu ya. Jadi kalian akan punya experience nih untuk bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Oke, ini pertanyaan Dinda masih nomor 1. Mungkin ini pertanyaan ke-7 ya. Di mana scholarship di bawah ini yang tersedia di Sampurna University? Ayo. Tadi sudah saya sebutkan, kita punya 2 tipe scholarship. Ada partial scholarship, ada full scholarship. Ya, jadi namanya Spark Presidential Scholarship ya. Yang ini yang tadi saya bilang, this is the most prestigious scholarship. Teman-teman bisa dapat kesempatan 100% scholarship dari Sampurna University. Gitu. Jadi kalau yang sudah kelas 12 di sini, ini kesempatan yang sangat-sangat menarik untuk apply. Coba aja dulu kayak gimana international exam itu gitu ya. Oke. Ini masuk kelas question, Dinda. Wah, Dinda nih. Dan Fanny, ada nama baru, Vincent William ya. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir. Apakah kalian akan dapat free application fee kalau kalian daftar scholarship trial di Sampurna University? Nah, tadi saya udah kasih hint-nya nih. Ya, benar ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau trial scholarship, mau coba tes, Kak Agatha akan kasihkan application fee waiver kodenya. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau tanya lebih detail, konsultasi lebih detail lagi, boleh banget tanya-tanya sama Kak Agatha. Oke, kita lihat pemenangnya. Siapa ya? Di peringkat ketiga ada Brandon Valenti. Congrats Brandon. Ada Fanny. Wah, nomor 1-nya siapa nih? Oke. Dinda, wah, congratulations ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang udah jadi pemenang, Fanny, Dinda, Brandon, dan Valenti, bisa banget nanti langsung kontak Kak Agatha ya untuk minta vouchernya. Atau kalian bisa japri Kak Agatha, jadi nanti bisa langsung di-share sama Kak Agatha. Oke, itu aja mungkin gamesnya hari ini. Semoga menghibur ya teman-teman. Saya stop share dulu. Ya. Oke, mungkin saya balik ke Agatha lagi. Atau teman-teman ini
Q&A session nih. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, more details, kita masih punya waktu. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau tanya. Jangan malu-malu, bertanya gratis teman-teman. Iya, betul banget. Thank you so much Kak Dewi untuk Kahoot Games-nya. Aku mau ingetin lagi, sekali lagi untuk Dinda, Fanny, dan juga Brandon Valenti. After the session, jangan lupa kontak aku di WhatsApp supaya kalian bisa klaim untuk GrabFood voucher-nya. Lumayan buat lunch nanti sama untuk snack nanti sore. Gitu. Mungkin kita lanjut ke Q&A sessions dulu. For those who have any questions, nggak apa-apa bisa langsung unmute mikrofonnya atau bisa langsung type in the chat box. Boleh ke everyone, boleh ke aku atau ke Kak Dewi. Kalau misalnya masih malu-malu untuk bertanya. Boleh. Mungkin kalau masih malu-malu, aku ajak kampus tour kali ya ke Agatha ya. Teman-teman dari Boleh. anak ini kan beberapa mungkin masih kesulitan ya untuk ke Jakarta ya. Jadi teman-teman di sini sebenarnya easy peasy banget. Kalau kalian mau lihat fasilitas Sampurna University, tapi karena jauh ya lokasinya di Jakarta, sebenarnya kalian bisa nih datang ke websitenya, melihat langsung untuk ini fasilitas dari Sampurna University. Oke, let me share my screen ya Kak Agatha. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah ya. Oke, jadi teman-teman di sini seperti yang tadi Kak Agatha infokan di awal ya, Sampurna University ini lokasinya kita ada di daerah Jakarta Selatan nih, tepatnya di daerah Pancoran. Kalau kalian main ke Jakarta Selatan nih, tadi tol dalam kota tuh udah kelihatan banget nih. Ini gedungnya Sampurna University nih. Jadi ada dua gedung. Jadi kalau gedung yang ini itu adalah apartemen. Jadi kalau teman-teman di sini dari luar kota ya, karena kita banyak sekali student juga dari luar kota, kalian bisa nih tinggal di sini atau di sekitar sini juga banyak kos-kosan teman-teman. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau mau tahu-tahu kos-kosannya, fasilitas dan lain-lain, nanti boleh kontak ke Agatha. Kita akan infokan nih sesuai dengan range atau provinsi kalian masing-masing. Untuk perkuliahan itu full ada di gedung yang melengkung ini ya teman-teman ya. Jadi kita itu di Sampurna University ketika teman-teman datang nih ke Sampurna University ya, pertama yang pasti langsung masuk dong ke resepsionis ya. Kak, saya mau ketemu Kak Agatha nih atau Kak Dewi gitu ya. Saya dari Santo Paulus nih mau visit kampus gitu. Kalian akan disambut dengan resepsionis dan ini adalah ruangan resepsionis kami. Nah, teman-teman di sini ada dua ruangan nih ya dengan pintu kecil. Jadi ruangan ini kita sebutnya namanya spek. Apa itu Kak spek? Jadi spek itu adalah Student Parent Advisory Center. Di mana teman-teman di sini sebenarnya kalau di sekolah mungkin sederhananya kayak guru BK ya. Nah, cuman kalau di Sampurna University kita kan karena udah university ya tingkatannya udah college, kita nggak ada guru BK nih. Jadi kita sebutnya academic advisor. Nah, buat teman-teman nih yang rencananya mau keluar negeri karena Sampurna itu kan kerjasama dengan salah satu institusi di luar negeri juga. Jadi kalian bisa ambil 2 tahun di Indonesia, lalu 2 tahun berikutnya transfer. Itu bisa kasih tahu aja university yang mau dituju mana aja nih gitu. Nanti mereka akan bantu find out, cari tahu mengenai requirement karena proses transfer itu bukan cuma hanya gampang pindah, tapi related to your GPA, IPK kalian selama 2 tahun di Indonesia, terus university-nya itu seperti apa requirement-nya gitu kan, biayanya berapa ke sana kayak gitu. Nah, mereka akan bantu. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita willing to help student gitu kan. Nah, ini ya bisa dilihat. Oke, kita move ke fasilitas selanjutnya. Nah, ini adalah multimedia lab. Buat teman-teman yang tertarik nih, misalkan kalian ngambil visual design. Mungkin tadi Kak Agatha juga udah jelasin ya, bahwasanya lab kita itu semua sudah pakai dengan Apple product. Biasanya kalau ngomongin soal desain itu kan yang mungkin related ya, itu semuanya rata-rata pakai Apple product. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita sudah persiapkan semuanya. Bahkan kita juga punya printing yang besar sekali. Jadi kalau kalian mau ngeprint dengan ukuran besar tuh ya, ukuran besar di mana biasanya untuk poster atau banner kita juga ada gitu teman-teman. Nah ini kurang lebihnya seperti ini labnya. Kita selanjutnya masuk ke fasilitas yang lain. Tadi Kak Agatha juga udah jelasin ya bahwa kita punya green screen dan motion capture studio. I know mungkin beberapa university di Indonesia yang punya desain pasti mereka punya green screen gitu. Tapi karena visual communication design kita itu fokus di new media, nah, ini green screen-nya itu sudah sesuai standar dengan apa yang saat ini industri butuhkan gitu. Karena head of fakultinya itu head of programnya itu benar-benar tahu nih
gitu ya. Saat ini tuh industri butuh seperti apa gitu. Jadi makanya banyak dari CNN Indonesia, Transmedia itu datang ke kami juga gitu melihat, dan ini juga sudah sesuai. Dan yang paling menarik teman-teman, kita punya motion capture studio gitu ya. Dan apa sih Kak motion capture studio? Tadi Kak Agatha juga udah sedikit ngasih bocoran lah ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang tertarik misalkan bikin game design gitu, bikin animation gitu. Mungkin kalian tahu ya, dalam satu desain, satu gambar aja pergerakan itu butuh banyak sekali gambar gitu kan. Melelahkan gitu kan itu ya. Nah, sekarang udah zaman teknologi canggih gitu ya. Jadi teman-teman tinggal berdiri dengan baju warna hitam, nanti sensor-sensor ini akan merekam pergerakan kalian. Ke kiri dan ke kanan kalian tinggal pindahin aja ke desain kalian. Itu sangat-sangat menghemat waktu dan mempermudah juga. Dan I can guarantee ini cuma di Sampurna University, which is Indonesia aja yang punya. Karena biasanya motion capture studio ini tuh dipakai sama student yang ada di Singapura dan Amerika kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, boleh banget nanti kalau ada kesempatan ke Jakarta visit langsung. Kita juga sebenarnya sering ada guest lecture gitu ya. Jadi kalian punya apa ya, semacam informasi lah ya tentang gimana kuliah di Sampo University, kelasnya sistemnya seperti apa, itu bisa nanti Kak Agatha akan share juga ya. Oke, so kita move ke the other lab. Nah, ini yang paling menarik ya, engineering lab ya. Kembali lagi, karena kita applying American curriculum, engineering lab kita juga sudah standar US ya teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa alat-alat ini semuanya benar-benar dari US gitu ya. Terus kalian juga apa namanya, bisa lihat sendiri nih labnya. I can guarantee we have the best engineering lab in Indonesia gitu teman-teman. Nah, bahkan labnya sendiri kita ada 2, jadi dari lab A, B, C, D, E sampai dengan F. Kita punya wind tunnel, kita punya jet engine ya. Jadi jet engine itu adalah mesin untuk pembuatan pesawat gitu kan. Tadi juga udah dijelasin wind tunnel itu apa, ada sama Kak Agatha gitu kan. Bahkan kita punya PLTU mini sendiri gitu ya. Makanya ada beberapa university di daerah Bandung ya, saya nggak akan sebutin nama uninya, tapi dia cukup terkenal untuk bidang teknik. Mereka pun datang studentnya ke sini gitu, karena mereka juga melihat, wah Sampurna University ini memang paling lengkap ya untuk alat equipment-nya. Nah ini yang namanya wind tunnel ya teman-teman ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau mungkin mau lihat sering nonton balap F1, kecepatan angin dan lain-lain itu bisa di sini juga. Oke, kembali lagi saya akan show the other facility. Oke, mungkin ke informatic lab dulu ya. Nah, ini adalah lab untuk computer science, teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman di sini tertarik ambil computer science, jadi memang equipment-nya nggak banyak ya, karena biasanya mereka lebih banyak di depan layar komputer dan sudah mumpuni untuk coding dan lain-lain. Tapi di sini ada update terbaru nih. Jadi teman-teman, kita punya server sendiri. Jadi itu nggak akan merubah jaringan-jaringan yang lain gitu. Kalian bisa utak-atik sendiri di sini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Aku pindah ke classroom, teman-teman. Nah, ini classroom kita. Jadi kita itu kelasnya kelas kecil ya sistemnya. Maksimum student kita tuh 25 student. Nah, sebenarnya ini membantu sekali sih, karena apa? Di kelas itu kalau banyak-banyak kan malah jadi nggak fokus ya, dan kalian nggak punya bonding gitu dengan lecture-nya juga gitu, dan lecture-nya pun nggak tahu perkembangan kalian seperti apa gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kelas-kelasnya itu semua punya partisi. Jadi kalau misalkan kita udah mulai, dulu kan kita ada offline kampus kan, jadi kayak sejak pandemi ini kita online. Teman-teman di sini kalau misalkan ada guest lecture ini kelasnya bisa dibuka nih partisi-partisinya. Jadi nanti bisa banget nih apa namanya diisi sampai banyak studentnya gitu ya buat ngisi guest lecture tersebut kayak gitu. Jadi kurang lebihnya ini kita move ke biology and wet lab ya. Nah, mungkin ini standar aja. Jadi buat teman-teman nanti kan memang di 2 tahun pertama kalian akan ambil general education, which is ada pelajaran biologi juga, tapi in general ya. Nah, kurang lebih kayak gini, tapi yang paling menarik, di setiap lab kita punya namanya safety shower, di mana sebenarnya ini meminimalisir kalau misalkan kalian kena cairan berbahaya, liquid yang berbahaya kayak gitu ya, itu bisa langsung ke safety shower ini. Kayak gitu. So, kita move ke the other lab. Nah, ini smart lab. Ini biasanya untuk anak-anak yang memang tertarik artificial intelligence gitu kan, Internet of Things. Jadi kalau misalkan kalian ambil information system or computer science, mau bikin robot gitu kan ya,
mau bikin project ini juga bisa dipakai kayak gitu. So kita move ini ke Industrial Engineering Lab ya teman-teman. Jadi memang kalau bisa dibilang sebenarnya Sampurna ini kampus anti gaptek lah ya, karena alat-alatnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini juga membantu teman-teman nih. Jadi ketika kalian apply ke perusahaan nih, khususnya bidang engineering, kalian udah tahu nih cara pengoperasian ini. Karena ini semua rata-rata computer based, jadi pakai coding teman-teman gitu ya. Bisa dilihat nih, tapi kita juga punya alat yang masih manual karena di Indonesia itu masih ada beberapa company yang pakai manual ya alatnya. Ini namanya mesin bubut, teman-teman. Terus kita juga punya virtual welding. Ya, virtual welding ini buat teman-teman yang mau belajar ngelas nih, kita nggak akan kasih langsung karena itu berbahaya ya. Jadi kita kasih lewat virtual dulu, nanti kalau udah ahli nih, udah bisa nih, kalian bisa langsung aja pakai latihan secara realnya kayak gitu. Dan di sini ada alat-alat nih, jadi kan kalau baja itu kan nggak bisa ya teman-teman ya dipotong secara manual ya. Nah, ada miling itu adalah untuk motong baja nih gitu. Jadi alat-alat ini semuanya sudah berstandar dari Amerika kayak gitu. Oke, mungkin kita move. Ini kan tentang akademik ya. Kita juga support non akademik ya, teman-teman. Jadi nggak cuma belajar aja karena kuliah itu kan sebenarnya bukan cuma belajar aja, tapi gimana build suatu networking gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa launch. Jadi kita banyak sekali buat teman-teman nunggu kelas dan lain-lain. Kalau suntuk dan suka main band juga ada nih alat musik ya. Jadi kalian bisa mainin juga di sini. Bisa buat makan siang segala macam, dan kita juga ini library kita. Nah, kembali lagi ini namanya ruangan tutoring center. Jadi di Sampurna University itu nggak ada senioritas lah ibaratnya seperti itu. Karena apa? Kalau mungkin teman-teman yang di sini mungkin malu nih nanya di kelas sama dosennya kayak gitu ya. Kita ada salah satu kakak kelas atau senior yang udah di-assign nih untuk bisa ngajarin adik kelasnya. Jadi kalau kalian segan nanya sama dosen, takut gitu karena mungkin dia umur gitu kan, aduh saya takut nih Kak gitu. Kalian bisa nanya nih sama senior-seniornya, nanti mereka akan standby di sini. Dan nggak berbayar ya, mereka justru yang dibayar gitu sama kampus gitu. Jadi kalau kalian nanti udah naik semester ya udah jadi senior, kalian juga bisa apply gitu. Nah, kita juga punya pojok bursa. Jadi teman-teman di sini kalau yang memang udah tertarik main saham, kalian bisa juga nih coba-coba di sini mulai dari 100.000 rupiah kayak gitu. Nah, ini library kita. Jadi kalau secara buku sih kita udah lengkap semua ya teman-teman ya. Tapi memang saat ini karena kita pakai American Curriculum, jadi semua bukunya itu e-books ya. Bahkan kan kalian akan terdaftar sebagai student dari Broward College dan University of Arizona, di mana teman-teman bisa akses semua library-nya, e-library-nya mereka kayak gitu. Nah, kalau misalkan dulu nih zaman saya kuliah itu nyari-nyari mau ngeprint segala macam fotokopi sulit nih. Nah, kalau di Sampurna University ini udah ada, udah disediain. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Bahkan kalau kalian nggak bawa laptop, kita juga ada beberapa PC yang bisa teman-teman akses juga kayak gitu. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Mungkin aku ngelihatin ini aja ya, lapangan untuk olahraga ya. Mungkin teman-teman yang tertarik olahraga, tadi juga Kak Gata sebutin kalau kita punya beberapa klub yang memang menunjang. Jadi kalau teman-teman di sini memang udah tertarik nih di dunia olahraga segala macam, kita sediain juga fasilitasnya. Oke, karena waktunya tinggal 1 menit lagi, mungkin Kak Agatha bantu untuk share aja kali ya kontaknya. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lebih details lagi, gimana apply-nya, boleh banget. Oh, aku ada pertanyaan nih. Aku dapat satu question nih, Kak Dewi. Mm-mm. Mau nanya kalau Mm-mm. misalnya ikut organisasi, apakah organisasi bisa membantu mencari lowongan pekerjaan? Mungkin aku jawab aja ya untuk question yang ini. So, teman-teman di Sampurna University, we have a special department, what we call as Students Affair Department and also Students Alumni, di mana mereka itu tugasnya adalah ngebantu teman-teman kalau misalnya nanti kalian sudah di stage untuk mencari internship program atau mencari job vacancy gitu. Di mana mereka bantu ke kalian, nggak cuma soal cari pekerjaannya aja, tapi kita juga akan bantu kalian untuk kasih tips and trik, misalnya nanti during interview gimana sih cara pitchingnya gitu supaya mereka interest gitu kan. Itu ada tekniknya sendiri, itu namanya elevator speech. Juga kita akan bantu ke kalian gimana caranya how to build your CV gitu. As we know as millennials, kita taunya oh CV sekarang nggak boleh monoton nih, harus warna-warni. Tapi ternyata ada psychological things loh di balik itu, kayak let's say
aku kasih sedikit bocoran ya, kalau teman-teman di sini mau coba build your CV itu nggak boleh lebih dari nggak boleh lebih dari 2 warna. Karena kalau misalnya lebih dari 2 warna itu nanti HR-nya akan berpikir kalau kalian itu tipe students yang overconfidence gitu. Nah, tips and trick yang kayak gitu itu nanti akan dibantu sama si students affair and alumni itu gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir either kalian ikut organisasi atau enggak, semuanya pasti akan dibantu gitu sama departemen tersebut gitu. Cuma yang membedakan mungkin kalau misalnya teman-teman lebih aktif itu akan lebih banyak benefitnya buat kalian karena kan kalian udah university student ya, dimana kalian itu dilatih untuk mandiri gitu, independent study, dimana kalau misalnya kalian mau dapetin lebih kalian harus gali-gali sendiri lebih gitu, nggak disuapin lagi ya kayak SMA, itu paling yang bedanya gitu. Terus mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi seputar Sampurna University-nya atau gimana nanti University Life, atau misalnya kayak Ci, aku masih bingung nih aku mau major apa, tapi aku interest nih sama Sampurna University, bisa nggak ya dibantu untuk discuss gitu, kira-kira major apa sih yang cocok sama aku, itu nanti juga bisa aku bantu. Aku udah share lagi untuk kontak personnya aku, so if you have any questions, don't be hesitate to contact me through WhatsApp anytime. Terus juga untuk teman-teman yang tertarik ke Sampurna University, boleh langsung apply within today. Kalau misalkan apply untuk 10 pendaftar pertama, aku bisa kasih waiver code. Jadi, nothing to lose for you gitu. Kalian bisa apply ke as many university as you can. Supaya nanti kalian bisa punya opsi gitu. Aku suggest ke kalian apply ke Sampurna University, bukan berarti kalian nggak boleh apply ke univ yang lain. Nanti kan kalian at the end juga yang akan decide gitu, yang mana yang lebih suitable sama kalian. Cuma selagi ada opportunity-nya, and we do have a scholarship program as well. Jadi dan nothing tulus juga kalau misalkan apply-nya buru-buru gitu. Jadi if I may suggest ya kalian coba aja apply gitu. Siapa tahu kalian dapat scholarship dari kita. Gitu sih paling. Thank you so much Ibu Anggri. I think it's the time. Okay, yeah, thank you, Mbak Agatha and Mbak Dewi. What a great presentation. Hopefully, some of my students would like to enroll in Sampurna University. Okay, me as a student, I think I'm really interested in about your university. Okay, your university just remind me of UCTS, a University College in Sarawak. Okay, Oh, yeah. Malaysia, right? Yeah, in Sarawak, Sibu. Yeah. Okay. Thank you so much, Mbak Dewi and Mbak Agatha. Stay healthy and stay happy. thank you so much everyone. Thank Thank you.